Pernahkah kamu merasa lelah bukan karena pekerjaanmu, bukan karena aktivitasmu, tapi karena seseorang? Seseorang yang setiap kali hadir, rasanya membawa beban. Seseorang yang membuat kamu meragukan diri sendiri, kehilangan semangat, atau bahkan merasa tidak berharga. Mereka bukan musuh yang terang-terangan menyerang. Mereka sering datang sebagai teman, rekan, bahkan keluarga. Tapi ada sesuatu dari sikap mereka yang membuat energi kita terkuras. Mereka dikenal dengan sebutan orang toksik. Hari ini, kita akan membahas bagaimana cara mengenali orang toksik, bagaimana menyikapi mereka dengan bijak, dan yang paling penting, bagaimana menjaga kesehatan mental kita di tengah lingkungan yang tidak sehat. Apa itu orang toksik? Orang toksik bukan berarti mereka jahat secara mutlak, tapi mereka membawa dampak negatif bagi kita. Mereka bisa jadi manipulatif, suka mengontrol, sering mengeluh tanpa solusi, menjatuhkan kita secara halus, atau membuat kita merasa bersalah atas hal-hal yang bukan tanggung jawab kita. Kadang, mereka memakai topeng perhatian, tapi di baliknya ada niat merendahkan, topeng humor, tapi menyelipkan sindiran tajam, topeng kepedulian, padahal hanya ingin tahu urusan kita, lalu menyebarkannya. Ciri-ciri orang toksik selalu benar, tak pernah salah. Mereka tidak bisa menerima kritik. Semua masalah adalah kesalahan orang lain. Manipulatif dan suka memutarbalikkan fakta. Saat kamu marah, mereka akan memutar cerita, seolah kamulah yang bersalah. Meremehkan pencapaianmu. Apapun yang kamu lakukan, selalu ada komentar sinis. Mereka tidak pernah benar-benar mendukung. Drama adalah makanan sehari-hari. Mereka suka membawa masalah kecil jadi besar dan ingin kamu terlibat dalam dramanya. Menguras energi emosional. Setelah bersama mereka, kamu merasa lelah, ragu, dan kosong. Mengapa kita sering terjebak? Kita sering tetap bertahan di hubungan toksik karena beberapa alasan. Takut kehilangan. Mereka mungkin orang terdekat, pasangan, keluarga, sahabat. Kita takut kehilangan mereka, meski kita kehilangan diri sendiri. Rasa bersalah. Kita diajarkan untuk selalu sabar, selalu memaafkan. Tapi ada perbedaan antara memaafkan dan membiarkan dirimu dilukai terus-menerus. Kita belum menyadari, karena racun itu tidak selalu terasa langsung. Kadang kita baru sadar setelah bertahun-tahun. Bagaimana menghadapi orang toksik? Kenali dan akui kenyataan. Jangan lagi menyangkal. Jika kamu merasa tidak aman, tidak didengar atau sering direndahkan, itulah alarmnya. Jaga jarak emosional. Tidak selalu harus memutuskan hubungan, tapi kamu bisa mengatur batas. Batasi topik pembicaraan, waktu interaksi, dan seberapa dalam kamu terlibat. Jangan membalas dengan racun yang sama. Balas sindiran dengan senyum. Balas manipulasi dengan logika. Balas kebencian dengan ketenangan. Fokus pada diri sendiri. Jangan habiskan energi untuk mengubah mereka. Gunakan energi itu untuk merawat dirimu. Bangun support system yang sehat. Cari orang-orang yang menguatkan, bukan menjatuhkan. Koneksi yang tulus menyembuhkan luka. Apa yang terjadi jika kita tidak bertindak? Jika kita terus membiarkan orang toksik memengaruhi hidup kita, pelan-pelan kita akan kehilangan harga diri. Kita akan terbiasa merasa bersalah untuk hal yang bukan kesalahan kita. Kita akan kelelahan secara emosional dan mental. Kita akan tumbuh menjadi pribadi yang penuh trauma, bukan kebijaksanaan. Ingat, kamu berhak bahagia. Kamu berhak memilih siapa yang boleh masuk dalam hidupmu. Dan kamu juga berhak berkata, "Ini cukup, aku ingin hidup damai." Jadilah orang yang memulihkan, bukan merusak. Kita tidak hanya ingin belajar menghadapi orang toksik, tapi juga belajar agar kita tidak menjadi salah satunya. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kehadiranku membawa kedamaian atau ketegangan?
Apakah aku membesarkan hati orang lain atau membuat mereka merasa kecil? Apakah aku mampu menerima perbedaan atau justru menuntut semua harus sama? Dunia sudah cukup penuh luka. Jadilah satu dari sedikit orang yang membawa terang. Dan jika kamu pernah dilukai, jangan biarkan itu mengubah hatimu jadi keras. Biarkan itu menguatkanmu, tapi jangan menghilangkan kelembutanmu. Karena kekuatan yang sejati adalah ketika kamu tetap bisa tenang di tengah kebisingan, tetap bisa sabar di tengah provokasi, dan tetap bisa menjadi baik meski dunia tidak selalu adil. Terima kasih telah mendengarkan. Jaga dirimu, lindungi hatimu, dan teruslah tumbuh menjadi pribadi yang damai dan kuat. Sampai jumpa di video berikutnya.